Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahman Furbazi. Saya merupakan mahasiswa semester 6, tepatnya dari kelas 6B, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode pengajaran sastra yang diampu oleh Ibu Serina Meliasanti SSMPD. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sebuah pandangan mengenai karya sastra. Karya sastra adalah sebuah seni yang berupa tulisan bertujuan untuk mengungkapkan bagian kecil dari imajinasi manusia yang diungkap secara kreatif menggunakan gaya bahasa tertentu. Nah, sastra tentu memiliki sebuah keunikan sendiri, maka perlulah sebuah pembelajaran yang tepat dalam memahami arti dari sastra itu sendiri. Nah, salah satu cara dalam memahami sastra adalah dengan menemukan sebuah pembelajaran sastra atau metode pembelajaran sastra yang tepat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari metode yang biasa diterapkan dalam pembelajaran sastra. Mari ikuti saya. Pada metode pembelajaran sastra kali ini, saya akan menggunakan sebuah metode bernama analisis isi. Nah, analisis isi adalah alat pengkajian yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata, tema, atau konsep tertentu dalam beberapa data, yaitu teks. Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat mengukur dan menganalisis keberadaan, makna, hubungan kata, tema, atau konsep tertentu. Sebenarnya analisis isi sebagai sebuah istilah umurnya sudah sangat tua, mungkin setua umur manusia. Tetapi sebagai suatu metode pembelajaran tidak setua pemakaiannya. Nah, pemanfaatan analisis isi dalam kehidupan sehari-hari tampak dalam kegiatan komunikasi antar manusia. Nah, dapat dikatakan analisis isi ini sudah berusia tua dan bahkan semenjak manusia itu dapat berkomunikasi. Nah, dalam pembelajaran sastra analisis isi ini biasanya digunakan dalam pembelajaran sastra berbentuk prosa. Nah, untuk kali ini saya akan membahas analisis isi berbentuk dari sebuah cerita pendek dengan menggunakan konsep analisis isi pembangun sebuah cerita atau biasa dikenal dengan unsur intrinsik. Nah, metode pembelajaran ini sangat efektif digunakan kepada anak-anak sekolah menengah atas dalam mempertajam sikap kritis yang dimiliki melalui sebuah analisis teks cerpen. Adapun pada analisis intrinsik, cerpen meliputi tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga makna. Lalu apa sih keuntungan dan kelemahan dari metode analisis isi? Nah, untuk keuntungan, analisis isi adalah kerendahan hati. Peneliti dapat mengamati tanpa diamati karena isi dari analisis tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti. Tapi di balik keuntungan ada pula kekurangan. Nah, analisis ini kekurangannya sebatas peneliti pesan eksplisit. Nah, sesuatu yang implisit atau hal yang tersirat dari suatu pesan tidak menjadi fokus perhatian dari analisis ini. Nah, analisis isi komunikasi tidak selalu merefleksikan fakta. Kadang-kadang ada upaya pembelokan makna simbol yang terdapat pada media sumber dari kondisi sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, jika analisis isi dimaksudkan untuk mendeskripsikan realitas sosial, maka itu pengkajian tersebut selayaknya dikonfirmasi dengan penelitian lain. Nah, pada akhirnya kadang-kadang ada godaan antara peneliti untuk mempertimbangkan bahwa interpretasi dari analisis tertentu mengidentifikasikan penyebab fenomena dibandingkan dengan menjadikannya sebuah refleksi. Nah, dalam pembuatan metode pengajaran sastra, dalam hal ini kita membahas tentang analisis isi, tentu dibutuhkan sebuah langkah. Nah, langkah dalam penggunaan metode analisis isi, yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu mencari sebuah objek. Nah, pada video kali ini, objek yang akan dipilih adalah tentang teks cerpen. Nah, setelah itu, pilihlah metode analisis dengan menggunakan unsur intrinsik sebagai bahan dalam mempelajari teks cerpen tersebut. Nah, isi dalam unsur intrinsik sendiri dalam cerpen ada, yang tadi disebutkan ada tema, tokoh penokoh,
penokohan, sudut pandang, hingga tadi di terakhir ada sebuah amanat. Lalu selanjutnya tugaskan siswa untuk menganalisis unsur intrinsik dari cerpen ini. Baik, setelah kita mengetahui langkah-langkah dari pembuatan metode pengajaran sastra, yaitu metode pengajaran analisis isi, kita sekarang saya di sini akan memperlihatkan bagaimana metode analisis ini dalam pembelajaran cerpen. Nah, untuk cerpen yang digunakan adalah cerpen berjudul Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Baik, mungkin kita langsung saja kepada sebelum langsung, mungkin teman-teman yang ingin membaca cerpen tersebut, teman-teman bisa melihatnya di web Google. Baik, kita langsung saja kepada analisis intrinsik dari cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Yang pertama ada tema. Nah, tema dalam Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari ini bertemakan mengenai perubahan atau modernisasi. Nah, perubahan dan modernisasi adalah pergeseran nilai dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, aliran listrik sebagai simbol modernisasi membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat di kampung, mempengaruhi pola pikir dan hubungan antar warga. Nah, konflik utama terletak pada perbedaan pandang antara generasi tua dan juga generasi muda dalam keterbukaan menerima perubahan. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Nah, untuk tokoh dalam cerpen ini terdapat 4 tokoh. Pertama ada tokoh aku. Nah, penokohan dalam tokoh aku digambarkan melalui bahwa tokoh aku adalah seorang propagandis, sebagai alat propagandis pencipta sebuah kemodernan di kampung itu, dan dia adalah seseorang yang terdidik. Nah, walaupun dia seseorang yang terdidik, dia berusaha memahami alasan ayahnya yang menolak listrik. Pada akhirnya mencoba menghormati keyakinan ayahnya, meskipun pada dasarnya dia tidak sepenuhnya percaya dengan kepercayaan yang dipercayakan oleh ayahnya tersebut. Nah, jadi penokohan dari tokoh aku ini dapat disimpulkan sebagai seseorang yang toleransi dan juga seseorang yang dapat mengerti perasaan seseorang. Lalu yang kedua ada tokoh Haji Bakir. Nah, penggambarannya dia adalah seorang bapak-bapak yang menolak sebuah perubahan, yaitu menolak listrik, karena dia memiliki keyakinan spiritual bahwa hidup dengan listrik akan menghabiskan cahaya yang diperlukan di alam kubur. Jadi bisa dapat dikatakan penokohan dalam tokoh Haji Bakir ini dapat dikatakan sebagai tokoh yang keras kepala, karena tidak bisa menerimanya perubahan teknologi yang memang sudah muncul pada abad sekarang. Lalu tokoh yang ketiga adalah tokoh pendukung, yaitu tetangga-tetangga. Nah, mereka menggambarkan pandangan umum masyarakat yang mulai menerima dan mendambakan kemajuan teknologi seperti listrik. Nah, tetangga-tetangga ini seringkali mencemooh Haji Bakir dan si aku karena mereka tidak mau memasang listrik. Nah, di sini dapat dikatakan penokohan dari tetangga-tetangga tersebut adalah sebagai tokoh yang antagonis dan juga memiliki sifat yang tercela, yaitu sifat-sifat seperti suka mengejek orang lain dan juga intoleransi dari kepercayaan seseorang, atau dia tidak bisa menerima kepercayaan dari orang lain. Nah, lalu selanjutnya ada masyarakat kampung, masih dengan tokoh pendukung dan masih dengan penokohan yang sama, yaitu dia tidak intoleran, tidak toleransi. Tapi di sini dia kebalikan dari tetangga-tetangga, yaitu seseorang yang tidak bisa menerima kemajuan teknologi. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada alur. Nah, dalam cerpen berjudul Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari ini, alur menggunakan alur maju. Nah, dalam alur maju ada 4 poin yang dapat kita ketahui. Yang pertama ada pengenalan. Nah, pengenalan ini
dilihat dari kampung yang mulai berubah dengan masuknya listrik dan penolakan Haji Bakir untuk memasangnya. Lalu ada konflik. Nah, konflik di sini tekanan dari masyarakat dan tetangga terhadap Haji Bakir dan anaknya karena tidak memasang listrik. Nah, lalu ada klimaks. Nah, di sini klimaks pengungkapan alasan sebenarnya Haji Bakir apa dia tidak mau memasang listrik, yaitu karena keyakinan spiritualnya. Lalu yang terakhir ada penyelesaian. Setelah kematian Haji Bakir, barulah sang tokoh aku memasang listrik di rumah. Walaupun sang tokoh aku ini terganggu oleh bayangan ayahnya dan keyakinan ayahnya yang aneh tentang cahaya. Selanjutnya ada latar. Nah, latar sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, untuk tempat sendiri adalah sebuah kampung yang mulai mengalami modernisasi dengan masuknya listrik. Lalu untuk waktu, itu melatarkan waktu yang senja atau menjelang malam karena biasanya orang-orang menggunakan lampu listrik pada menjelang malam hari. Lalu suasana. Nah, ada kontras antara suasana kampung yang hidup dengan masuknya listrik dan suasana rumah Haji Bakir yang tetap gelap dan penuh tekanan dari masyarakat. Setelah kematian Haji Bakir, suasana di rumah berubah, tetapi tetap ada rasa keterikatan dengan masa lalu. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Nah, dalam cerpen rumah yang terangkan karya Ahmad Tohari ini, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, alias aku. Aku adalah anak dari Haji Bakir yang memberikan pandangan langsung tentang peristiwa-peristiwa dalam cerpen dari perspektif pribadi dari tokoh aku ini. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam cerpen ini saya menemukan ada 2 gaya bahasa. Yang pertama ada penggunaan simbolis. Nah, dalam simbolis ini ada 3 kata yang sangat sering disebutkan. Yang pertama ada listrik. Nah, listrik ini bukan hanya sebuah penerangan, tetapi simbol perubahan, modernisasi dan juga kemajuan. Nah, kehadiran listrik di kampung menjadi tanda bahwa kampung tersebut sedang bergeser dari masa lalu menuju era baru. Namun, bagi Haji Bakir, listrik juga menjadi simbol dari ancaman spiritual dari keborosan sehingga ia menolak kehadirannya di rumahnya. Lalu yang kedua ada bulan. Bulan yang sebelumnya menjadi sumber cahaya alami dan inspirasi digambarkan sebagai sesuatu yang dibunuh oleh kehadiran listrik. Ini menekankan bagaimana modernisasi dapat mengaburkan atau menghilangkan keindahan alam dan tradisi lama. Dan yang terakhir dalam penggunaan bahasa simbolis ada tasbih. Nah, tasbih yang selalu dipegang Haji Bakir menjadi simbol dari ketekunan dan keteguhan dalam keyakinan agamanya. Ketika tasbih berhenti berdetik, itu menunjukkan momen krisis atau kesedihan yang mendalam, seperti saat dia merasa disamakan dengan tuduhan sebagai orang bahil atau pemelihara tuyul. Lalu gaya bahasa yang kedua ada metafora atau perumpamaan. Nah, dalam cerpen ini ada metafora yang memiliki kata membunuh bulan. Nah, ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kehadiran listrik menghilangkan pesona bulan yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan malam di kampung. Ini adalah metafora yang kuat tentang bagaimana teknologi baru bisa menggantikan dan menghilangkan aspek-aspek tradisional dalam kehidupan. Selanjutnya ada amanat terakhir. Nah, amanat dalam cerpen ini adalah pentingnya menghormati keyakinan dan pandangan orang lain, terutama mereka yang berbeda pandangan dengan kita. Nah, cerpen ini mengajarkan bahwa modernisasi dan perubahan tidak selalu berarti lebih baik untuk semua orang, dan ada nilai-nilai lama yang mungkin masih relevan atau memiliki makna spiritual yang dalam. Nah, cerpen ini mengangkat dilema antara menghormati tradisi dan menerima kemajuan teknologi, serta menunjukkan bagaimana perubahan dapat mempengaruhi hubungan dan dinamika sosial di masyarakat. Baik, setelah tadi kita mendengarkan sedikit contoh pembelajaran mengenai unsur intrinsik dari cerita pendek berjudul Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari, kita langsung saja ke evaluasi. Nah, baik, setelah pembelajaran unsur intrinsik yang tadi saya jelaskan itu dibahas atau dijelaskan di kelas, evaluasi yang tepat dalam metode analisis sisi adalah siswa dibagi kelompok dan ditugaskan untuk menganalisis unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Nah, untuk cerpennya ini bisa disiapkan oleh guru sebagai pengajar ataupun anak
anak-anak atau siswa mencari sendiri di web-web atau di Google. Lalu setelah itu carilah unsur-unsur itu meliputi tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga makna. Nah, kesimpulan dari metode analisis ini merupakan salah satu metode yang tepat untuk pengajaran sastra yang bersifat teks. Nah, umur dari metode ini sudah sangat tua dan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai metode analisis isi dalam pengajaran sastra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.